Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih teman-teman sekalian masih stay tune di Monday Morning Motivation. Hari Senin ya Pak Darmadi. Kita masih berdiri lagi nih. Masih berdiri lagi Pak Darmadi ya. Berarti body language masih nyambung. Masih ya? nyambung ya. Dan di session sebelumnya kita sudah bahas 5 poin body language yang sangat powerful. Kali ini Pak Darmadi mau deliver apa lagi? Iya, jangan-jangan audiens kita juga baru sadar nih. Selama ini kan kita duduk nih. Ya. Sekarang kita berdiri. Ya. Pasti persepsi mereka juga beda terhadap kita. Betul sekali. Karena mungkin selama ini dia persepsi kita duduk ini. Setelah berdiri mungkin persepsi baru lagi dia timbul. Yes. Jadi oleh sebab itu mungkin gesture sederhana itu juga menunjukkan bahwa hati-hati kita nih. Orang tuh bukan hanya dengar kita karena suara kita kan. Ya. Bukan lihat hanya senyum kita, tetapi overall loh dia lihat nih, Betul Pak. sekali. Dan orang bilang kadang-kadang suara itu hanya pengaruhi 7%, Pak. Ya, intonasi sekitar mungkin 20%. Tetapi yang paling penting, paling gede itu adalah body language, Pak. Body language. Body language itu utuh semuanya nih, Pak. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang punya body language bagus nih, itu gampang diterima orang. Dan mari kita belajar kelanjutan dari part 2 nih ya. Yes, dari part 2 ya. powerful body language yang part 2 ini ya. Baik. Nah, kita mulai dari yang tadi udah terakhir kita ngomong mengenai mata ya, Pak. Mata, ya. betul. Sekarang yang ke berikutnya nih, yang keenam ini yang berhubungan dengan seluruh dari muka kita nih. Mulai dari hidung, mata, mulut ya, dan kita punya apa namanya ya, mimik muka ya. Ya. Alis juga Pak Darmadi. Alis juga, ternyata alis juga mempunyai mencerminkan sesuatu ya. Ya tentu kalau alis yang dikernyit begitu itu kan mungkin kita punya banyak arti ya. Ketika umpama you ngomong sesuatu kemudian alis saya berkernyit, mungkin saya pikir salah satu artinya adalah apa benar lu ngomong begitu? Umpama begitu kan. Jadi umpama Anda ngomong, "Pak, kita udah coba Pak jual rumah Bapak di 2,5 M, tapi nggak ada yang telepon." Kalau saya ingin menunjukkan bahwa saya nggak percaya apa yang Anda ngomong, saya akan mulai kayak alis saya akan berkernyit. Nah, Anda harus baca seperti begitu. Betul. Makanya ketika ada orang seperti begitu, seorang agent profesional itu oleh sebab itu selalu membawa laporan tertulis. Gambar rumah, harga rumah, sehingga customer yang seperti begitu harus dihadapin dengan sebuah hal yang bisa dia lihat, data yang dia bisa baca. Betul. Nah, itu penting sekali. Nah, kita ngomong facial ini lebih ke dalam lagi ya. Nah, tentu ketika kita ngobrol dengan orang ya, kita sudah ngomong mengenai mata gitu ya. Kita juga ngomong mungkin posisi mulut dan bibir dan kepala juga ya. Nah, ini juga sebenarnya kelanjutan nih. Kelanjutan bagaimana dia bisa merasakan kita punya confidence, rasa percaya diri, kejujuran ya. Pengetahuan kita kelihatan dari kita ngomong. Betul. Orang tuh kalau ngomong sembarang ya, kadang-kadang nih ditanya orang kan banyak orang kan berkelas gitu, mengeles gitu, ngomong sembarang Pak. Pasti matanya liar Pak. Saya sudah tahu. Jadi kalau saya nanya orang, begitu matanya liar kiri kanan, itu artinya gini nih, otaknya tuh nggak centered ke satu fokus yang dia mau cari. Jadi dia berusaha kayak googling gitu, kayak ngehang gitu. Jadi matanya kiri kanan kelihatan sekali. Jadi kalau marketing ya ditanya sesuatu, lebih baik kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Pak, saya tidak tahu Pak, nanti saya cari tahu, nanti saya sampaikan ke Bapak. Daripada kita merekayasa. Ya, kalau customernya sudah do homeworknya lebih dulu dari kita, jangan-jangan ketahuan kita tuh kelihatan bodoh gitu. Lebih di-appreciate apa adanya ngomong. Apa adanya, mending bilang, Pak saya nggak tahu Pak, Iya. tapi saya akan cari tahu. Itu jauh lebih penting daripada kita tahu, berusaha ya? menciptakan sebuah informasi yang salah, ya. Jadi akhirnya kita ini kebanyakan tipikal budaya timur loh Pak. Gimana tuh? Masih ingat nggak kalau umpama kita jalan ke tempat kita nyasar gitu Pak, kita tanya tukang beca. Tukang beca itu bagi kita adalah Google zaman dulu ya Pak. Iya. Dan tukang beca ini tahu bahwa dia tuh tahu semuanya. Padahal dia nggak tahu apa yang kita tanya, tapi dia bilang, "Ya, Bapak boleh terus belok kanan, belok kiri." Dan kita ikut. Kita ikut. Seru ya. Benar terjadi ya. Benar. Sebenarnya tukang becanya nggak jahat Pak, cuma dia pikir begini nih, masa saya nggak tahu sih, kan abang beca kerjanya di sini nggak tahu. Nggak salah jadi, juga gitu. Jadi dia berusaha membuat Anda yakin bahwa dia tahu, tapi sebenarnya informasinya salah Pak. Nah Bapak akhirnya kesel. Next time nggak nanya tukang beca kan, nanyanya polisi kan. Ya polisi juga kadang-kadang suka begitu Pak. Salah juga Pak. Salah juga kasih informasi karena dia merasa, masa saya polisi nggak tahu. Nah gini nih, kita boleh mengatakan diri kita tahu kalau benar-benar tahu. Oke? Ya, jadi kalau ragu mendingan jangan. Ya mending jangan lah Pak, mending pulang belajar lagi Pak. Jadi jangan maksain Pak ya. Ya yang kedua itu sebenarnya ketika kita berkomunikasi dengan mimik wajah kita, yang kita komunikasikan bukan hanya sekedar suara Pak, tetapi emosi dan perasaan kita. Ya ini penting Pak. Sebenarnya yang penting bukan di sisi agent Pak, sebenarnya di sisi customer Pak. Jadi kita harus tahu customer ini punya perasaan tuh seperti apa. Dapat nggak gitu? Kebingungannya apa gitu. Jadi kita tuh bisa ngerasain. Jangan-jangan harga properti yang kita quote mengenai harganya, ternyata di hati kecilnya bilang, kok murah banget sih? Nah, jadi kita tuh mesti nanya, Pak, apakah harga yang saya tawarkan ke Bapak itu sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan? Kalau bilang, kayaknya enggak, elaborate lagi. Nah ini kan lebih banyak
Ya memang jadi agent tuh mau nggak mau kita kan mesti mendengar. Ini kita belum cover nih belum Pak, cover. mendengar. Mendengar tuh bukan hanya masuk kuping kita dengar, tapi banyak sekali body language dari customer itu bisa kita dengar. Betul. Ya. Dan ini yang membuat kita tuh bisa mengatur interaksi kita dengan dia ya. Ini juga penting ya. Kalau Anda punya mimik muka kurang bisa diterima, kemungkinan dia nggak mau berhubungan lagi dengan Anda, Pak. Wah. Ya, jadi ini berbahaya. Sebenarnya paling gampang gini nih. Kalau Anda pernah pacaran, ya Anda pasti tahu ya. Gimana tuh chemistry-nya nyambung ya. Kalau orang pacaran tuh chemistry-nya nyambung nggak sih? Betul. Iya. Kalau nggak sambung, disambung-sambungin lah, Pak. Iya kan? Usahain aja disambung-sambungin gitu Kayaknya kan ya. teman-teman lebih pintar nih, Pak. Iya. jadi kayaknya kalau kita ngedesak orang, taunya orangnya tuh mau didesak ya kita desak aja. Iya. Tapi ada orang kita desak dia langsung defend. Lebih baik jangan didesak Iya, ya. Mundur dikit lagi, desak belakangan gitu. Itu bisa dapat lain informasinya loh, Pak. Jadi makanya kalau kita lihat jujur nih di kantor polisi nih, kalau Anda dipanggil nih, polisi itu seneng nanya pertanyaan sekali, 2, 3 kali pertanyaan yang sama, Pak. Tetapi dalam waktu yang berbeda-beda, Pak. Iya. Dan dia bisa nangkep Anda jawabnya salah, jawabnya berbeda maksudnya, atau dia bisa nangkep facial expression Anda berbeda juga. Dan dari situ dia mulai kira-kira paham untuk merangkai pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi sama sebenarnya kita kan, saya pernah bilang bahwa jadi agent properti itu sebenarnya kayak detektif kan. Iya kan? Berusaha melihat apa yang tidak bisa dilihat orang. Betul. Berusaha mendengar apa yang tidak didengar orang. Ya. Itu tugas kita gitu. Bukan tugas customer. Ya. Customer punya tugas hanya ngelihat kita confident. Orang yang bisa dipercaya. Tugas kita lebih dalam lagi, Pak. Ya. Nah itu. Apakah teman-teman real estate agent pernah berpikir seperti begitu? Kalau enggak, Anda lebih baik mulai sekarang udah mulai hati-hati nih. Ya. Yes. Nah berikutnya ini paling gampang. Yang ketujuh ya, Yang ketujuh ini silakan. paling gampang nih ya. Senyum, Pak. Oh, ini nggak gampang loh. Jujur, Pak. Tidak semua orang bisa senyum. Iya. Bukan hanya tidak semua orang bisa senyum. Ada orang kebanyakan senyum juga, Pak. Senyum terus. Bahkan kadang-kadang ada orang tuh ditanya apa ketawa gitu. Oh. Kadang-kadang reaksi body language-nya nggak match. Ini saya pernah terjadi, Pak. Saya makan di mall, Pak. Ketika saya pesan soda, Pak. Di soda saya itu ada lalat, Pak. Oke. Kemudian saya kan kaget nih. Betul. Saya sudah minum sebagian kan. Saya kan marah nih. Saya datang ke counter, Mas, ini kok ada lalat? Mestinya respons yang saya berharap, oh maaf Pak, maaf sekali Pak. Ini kok bisa kayak gini? Saya ganti, Pak. Yes. Apa yang dilakukan? Masnya ketawa gitu. Oke. Oh. Saya merasa dianggap remeh gitu. Betul. Kenapa dia ketawa ya? Tapi maksudnya itu gesturnya dia, Pak. Oke. Ketika ada orang komplain, dia menghadapinya dengan ketawa. Artinya gini nih, dia nggak stres, dia nggak masuk hati, dia nggak kesel, ya dia hadapin dengan ketawa saja. Iya. Tapi saya nangkapnya beda loh, Pak. Betul. Kok dia ketawa? Apa nggak serius nih lalat ada di sini gitu. Abis itu anehnya, Pak. Dia bilang, oh hanya lalat, Pak. Bahaya lagi komentarnya. Hanya lalat, maksudnya belum yang lain gitu maksudnya ya. Dan yang paling mengesalkan adalah airnya dia buang, dia punya gelas masih sama, dia tambahin. Wah. Bapak Lee, saya lihat nggak? Sebenarnya dia niatnya nggak jahat, Pak. Mungkin itu SOP yang dia pikir gitu. Ternyata SOP itu membuat orang tambah berang gitu ya. Iya. Jadi kita balik lagi nih, senyum. Senyum. Tadi Pak David bilang senyum nggak gampang ya. Nggak gampang, Pak. Iya, kalau Jangan-jangan teman-teman nih hari ini belum senyum nih, Pak. Iya. Latihan dulu yuk kita. Nah, senyum itu kan gimana ya? Kenapa kita kesenyum sih? Apakah senyum itu harus dibuat-buat? Enggak sih. Enggak sih juga ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang jarang senyum itu harus terpaksa dibuat-buat juga, Betul, Pak. Karena ada memang orang yang cukup serius ya. Cukup serius dan mungkin gesture mukanya itu defaultnya dia tuh nggak senyum, Pak. Memang agak dingin gitu. Biasanya penjual kayak begitu, Pak, sama kita, Pak. Tapi kita nggak bisa, Pak. Penjual memang begitu sama kita, Pak. Dia pengen buat barrier. Dia pengen buat supaya tidak semua informasi dia harus kasih Anda. Oleh sebab itu saya harus hadapin Anda dengan agak sedikit dingin gitu. Flat ya. Oh iya. Tapi kita Nggak boleh harus gitu. senyum, Iya. tenang. Kita udah tahu memang dia begitu. Iya. Senyum dulu, lama-lama cair sendiri. Tapi kalau dia tegang, kita tegang. Udah 1 menit selesai pasti. Disuruh keluar gitu ya, Pak ya. Jadi senyum ini penting sekali ya. Ya. Kalau kita bahas satu persatu ini, senyum ini sih sebenarnya menunjukkan apakah Anda seseorang yang disukai atau tidak. Ya. Kalau jangan cengengesan, senyum aja ya. Senyum itu artinya ini kita punya urat saraf ini agak naik ya. Ya. Buka bibir dikit ya. Jangan giginya kelihatan semua gitu, Pak. Ngeri, Pak ya. Hanya memperlihatkan mata yang melihat Bapak dengan sopan ya, menganggukkan kita itu sudah cukup ya. Dan setiap kali kita ketemu orang ini sebenarnya menunjukkan sebuah perasaan yang sincere ya, yang tulus ya. Kita mau bantu orang ya. Betul. Ya. Oke ya. Nah, ini juga ya. Kalau Anda wanita, ini juga ya wanita, jangan Anda tersenyum terlalu mudah, ya, terlalu gampang, terlalu sering, apalagi lawan bicara Anda seorang pria gitu ya. Nanti banyak konotasi yang salah lagi mengenai Asumsinya Anda. beda lagi. Asumsinya beda lagi. Jadi Anda senyum cukup di permukaan, muka Anda tenang aja, ya, nggak usah tegang, senyum. Kadang-kadang senyumnya kalau Anda memang nggak bisa senyum terus, ya mukanya disantaiin aja gitu. Jadi nggak senyum tapi santai.
Ya, kadang-kadang ada orang nggak senang bibirnya kebuka kan, dia tutup kan, ya nggak apa-apa. Tutup tapi ininya tetap naik gitu ya. Jadi gini ya, jadi ini juga walaupun kecil nih Pak, kadang-kadang marketing lupa loh, saking tegangnya nih Pak. Betul. Mukanya itu malah tegang, nggak bisa senyum. Kalau agentnya tegang, customer biasanya apa? Ya tegang juga, sama aja kan. Jadi customer tuh kadang-kadang saya kasihan lihat customer loh. Ada agent ingin menyampaikan pesan ke customer. Sebenarnya yang dia sampaikan itu nggak terlalu ngeri-ngeri banget. Tetapi nyampaiannya dia itu membuat customer itu berpikir macam-macam. Nah ini sebenarnya Anda mesti reduce. Bahkan problem terbesar sekalipun Anda harus sampaikan dengan tenang, setenang-tenangnya begitu. Sehingga orang tuh bereaksi sesuai dengan porsinya Pak. Ya, jadi ini nggak berlebihan ya. Iya. Jadi ini mesti kita harus tanggapin dengan baik ya. Yang ke-8, nah ini juga sering di budaya timur kita ini berjabat tangan nih Pak. Dan Pak David tahu kan, ada beberapa orang tuh jabat tangannya tuh kayak lembek banget gitu. Kayak nggak mau jabat tangan, pernah? Ketika kita jabat tangan, dia nggak masuk sampai full gitu ya. Dia malah hanya sedikit aja gitu ya. Sehingga jadi kita kayak ngejepit gitu. Oke, kalau dia seperti begitu, jangan Anda paksain untuk nyeruduk dia. Jujur ya, customer nggak kayak begitu. Tapi Anda ketika pegang tangan, Anda harus behave dengan lega, pengen nyalaman orang bener gitu ya. Ya, apalagi kalau kita nyalaman laki dengan laki, mungkin kayak pengennya agak kenal gitu, nyalaman habis itu tepok juga bisa gitu ya. Begini juga bisa ya. Itu menandakan bahwa Anda itu benar-benar committed dengan dia, Anda benar-benar orang yang terbuka dengan dia ya. Tapi Anda hati-hati kalau jadi agent, jangan kayak namanya kalau ini bahasa Inggris nih fishy handshake. Itu kayak ikan gitu. Fishy handshake ya. Tapi kalau sama wanita, saya juga harus akui banyak wanita yang tidak mau terlalu berjabat tangan terlalu erat. Mungkin apalagi zaman COVID sekarang ya, bersentuhan jabat tangan tuh kayaknya orang nggak mau. Kayaknya hati-hati juga, jangan Anda tersinggung kalau orang nggak mau jabat tangan sama Anda, kasih seperti begini ya Anda balas aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda melihat customer itu buka tangan, Anda juga harus buka tangan dengan baik. Dan benar handshake dengan baik begitu ya. Ketika Anda handshake, Anda bukan hanya sekedar handshake loh Pak David. Anda mesti lihat matanya dia juga tuh. Bayangin kalau Anda handshake, Anda lihat yang lain. Habis ini gimana? Jadi orang jadi marah lagi nih Pak. Pasti. Mata ini seperti udah kayak GPS, mesti diikut terus gitu ya. Jadi handshake ini bisa menimbulkan rasa percaya ya. Langsung Pak, kalau orang handshake. Tapi kadang-kadang ada orang sales juga diajarin salah. Sengaja ngencengin gitu, pernah nggak? Kayak pengen nyakitin orang. Ya ini kan ngawur kan. Ini yang membuat ini kadang-kadang sales tuh pikir makin kenceng makin bagus. Yang penting firm aja ya Pak. Iya, pokoknya Anda kasih lihat tangan Anda tuh posturnya agak ditahan gitu ya, keras gitu ya. Jangan diremes gitu. Malah bangga mencetin tangan orang gitu ya. Ya ini kan lucu juga ya. Ya jadi hati-hati juga, jangan sampai Anda kelebihan juga ya. Jadi handshake itu sesuatu yang biasa di dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu ketika Anda yang menawarkan Anda handshake, silakan. Ya. Oke. Dan kadang-kadang handshake itu ada variasinya. Handshake itu harus kita hati-hati gitu ya. Jadi ada orang nih handshake dia tarik orang ke dalam gitu. Ada orang tuh, itu tuh nggak benar itu ya. Ada orang handshake dia narik orang ke dalam supaya deket sama dia, nggak bisa. Handshake itu kita juga mesti jaga jarak dengan orang. Kita kan nggak kenal orang, stranger. Dia kan bukan teman kita. Jadi jaga jarak yang baik, handshake yang sopan. Tapi juga jangan handshake-nya sampai tangannya sampai begini Pak. Jangan juga terdekat gini kan. Ya jadi itu juga hati-hati ya, supaya kita juga paham. Kurang lebih handshake seperti begitu. Mantap Pak. Ya, smile, handshake, dan yang ke-9 ini yang kita juga harus tahu. Nggak kalah penting nih Pak. Vokal nih Pak. Wih penting bener Pak. Kalau orang bicara di telepon indah suaranya Pak, customer tuh pengen ketemu Pak. Pasti. Tapi kalau orang ngomongnya itu kayak gimana? Halo, umpama begitu ya, bayangin. Pak David telepon saya sekarang. Halo, ada apa? Siapa ini? Waduh, itu langsung turn off orang Pak. Iya kan ya. Anda seorang sales nggak bisa kayak begitu gitu ya. Ya kecuali Anda pedagang kelontongan Anda begitu ya. Tapi kalau Anda sales, Anda dengan sopan, halo selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu. Nadanya itu sepertinya gini nih, nggak nge-flat, nggak begini, agak sedikit ada naik tone-nya. dikit, ada tone-nya dikit naik ke atas gitu. Itu adalah tone service ya. Nah ini kadang-kadang ketika kita ngomong yang baik, kita ngomong yang sopan, mau nggak mau raut muka kita ikut loh Pak. Coba deh, Bapak nggak bisa ngomong, Pak David nggak bisa ngomong kasar sama orang tapi mukanya senyum, nggak bisa. Pak David juga nggak bisa ngomong senyum tapi mukanya marah, nggak bisa Pak. Jadi ini memang orang ketika dengar suara orang baik di telepon, sebenarnya dia itu melihat mukanya dia loh, di imajinasinya dia. Halo selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Itu mau nggak mau ya, orang langsung tergambar. Orang ini sopan, orang ini mau saya berlanjut dengan dia gitu ya. Nah ini suara juga ini adalah bagian penting dari nonverbal sebenarnya. Bukan suaranya saja ya, suaranya sih verbal ya. Tetapi intonasinya itu menandakan berita yang saya kirim, berita yang saya terima ya. Makanya banyak Pak,
khususnya di Indonesia nih ya, kalau orang Jawa itu ya, itu lebih bisa enak begitu Pak. Karena dia halus ya, dia bisa nahan sedikit, denger you lebih panjang, kemudian dia jawab gitu ya. Ya, itu sangat gampang sekali untuk bilang oh orang ini helpful ya, orang ini service ya. Tapi kalau orang jawabnya pendek-pendek, intonasinya tinggi, ketus, wah orang juga langsung sudah mempunyai persepsi sendiri gitu Pak ya. Jadi itu harus kita, apalagi kalau kita ketemu orang pertama kali ya. Khususnya kalau pertama kali ketemu nih Pak, suara kita itu mesti kita jaga supaya volumenya jangan terlalu keras nih. Ya kan? Kalau saya dekat dari sini sama Pak David, udah jaraknya 1,5 meter, saya mesti ngatur suara saya. Tapi kalau saya kecil juga, dia juga nggak dengar gitu. Jadi kita mesti ngatur suaranya ya, ya kan? Jangan teriak-teriak gitu kan ya. Suaranya jangan kecil juga. Ada orang tuh memang suaranya kecil Pak. Jadi customer tuh berusaha mendengar setengah mati gitu ya. Jadi suara kita mesti diatur gitu. Penyanyi aja sebelum nyanyi cek sound. Masa Anda nggak cek sound gitu ya? Betul. Ya, jadi optimal voice itu. Nah, yang kedua lagi kalau ngomong tuh jelas, Pak. Ada orang tuh ngomong tuh mulutnya dibekap. Jadi bergumam. Jadi susah tuh, Pak. Ngomongnya pakai hidung dia nanti kalau bergumam, Pak ya. Iya kan? Iya. Oh, dia ngomong pakai hidung, kita disuruh dengar pakai telinga. Nggak nyambung tuh, Pak ya. Jadi bergumam itu nggak boleh, harus jelas gitu ya. Ya, kemudian jangan suka itu orang juga nggak suka Pak. Kayak orang yang ngomongnya tuh kayak nggak terstruktur, kayak nggak pintar gitu. Kayak orangnya tuh orangnya ragu. Jadi dia nggak nguasai ya. Iya. Jadi hati-hati gitu ya. Dan ini kita ngomong panjang lebar loh Pak. Padahal pertemuan yang kita ngadakan sama customer mungkin hanya 2 menit loh Pak. Dan ini semua yang harus kita perhatiin. Dan kadang-kadang kita memang nggak perhatiin ya. Jadi kita kembali lagi mengenai suara ini, suara itu harus confident ya, suaranya mesti speak up gitu ya. Ya, speak up itu artinya jelas terdengar ya, tetapi jangan terlalu keras gitu. Ya. Jadi orang tuh merasa ini orang bagus. Anda pasti pernah deh ketemu orang yang suaranya tuh enak banget deh, empuk, enak, kita tuh merasa nyaman gitu ya. Nggak cempreng, nggak bentak-bentak begitu ya. Jadi itu tuh mengenai voice. Jadi voice juga harus dijaga. Nah, yang terakhir nih yang ke-10 nih ya. Yang ke-10. Ini nih gabungan nih Pak. Sebenarnya kalau kita ngomong nih gesture. Jadi dari tadi mimik ya, tangan, kaki itu semuanya akhirnya bentuknya sebagai gesture ya. Gimana Jadi tuh, Pak? kalau Anda mau merasa nyaman ya. Anda harus mulai mikir bagaimana caranya saya approach customer saya dengan di perasaan saya dan pikiran saya itu nyaman. Saya mesti buat diri saya nyaman dulu. Kalau saya sudah punya banyak pikiran yang di rumah, pikiran yang lain, kemudian kita ketemu orang, kelihatan sekali, Pak. Ini orang nggak nyambung nih ngomongnya nih. Orang ini nggak fokus sama saya, gitu ya. Jadi itu penting ya. Jangan terlalu fokus lihat gesture Anda, tapi Anda harus resapin sendiri ya. Ya Anda mesti latihan gitu ya. Anda mesti latihan ngomongnya. Nah, tangan itu bagaimana caranya tangan Anda itu membuat orang dengar. Bisa aja ngomong, Pak, Bapak kasih waktu 2 menit, saya mau jelasin sesuatu. Ini juga gesture loh, Pak. Pengaruh ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gesture juga ya, ketika umpama kita seorang sales, kita merasa, kayaknya orang ini sudah tertarik propertinya. Dan kemudian kita mau melakukan approach untuk menginfluence dia gitu ya. Badan kita bungkuk, suara kita kecilin, raut muka kita tuh berusaha ngejelasin. Itu semua kelihatan loh Pak. Ya. Jadi Anda jangan ketemu customer sudah pengen closing, Anda badannya masih kaku, nggak bisa show respect ya. Anda mesti kasih agak sigap ya. Anda baca lagi aturan-aturannya, mungkin perjanjiannya, apalagi yang dia dapat, apalagi yang tidak dia dapat ya. Omongan Anda seakan-akan bilang, "Oke, kalau you masih mau nawar saya akan sampaikan," gitu ya. Pak, saya hanya mau nanya kalau orang itu turunin harga segini, Bapak oke, gitu ya? Kalau gitu saya akan coba, Pak. Jadi Anda sebenarnya gesture itu sebenarnya juga ini sama, kalau dalam bahasa closing itu sebenarnya pre-close, Pak. Ini namanya pre-close, belum closing. Tetapi saya ngelihat Pak David nih ketika saya sedang berusaha serius dan berusaha cekatan gitu. Pak David ikut tekatan nggak? Atau Pak David malah mundur, malah jaga jarak? Saya kan bisa baca tuh, Pak. Ya, dan dengan itu penting sekali, Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya membuat kita tuh sebenarnya akhirnya sadar bahwa body language ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita tahu. Tapi jujur sebagai seorang profesional real estate agent, kita mesti latihan loh, Pak. Ya, setuju sekali. Kadang-kadang Anda di kantor ketemu teman-teman Anda bisa role play, dan semoga dari role play itu teman-teman Anda bisa kasih tahu apa yang mungkin patut diperbaiki, kalau perlu divideoin sehingga Anda bisa nonton. Betul. Ya. Demikian juga saya dengan Pak David, kalau hari ini kita videoin, kita akan tonton apakah ada yang salah dari kita. Ya. Dan saya rasa semoga body language ini membuat Anda juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di dalam
pekerjaan Anda sebagai real estate agent. Luar biasa Pak Darmadi, dan teman-teman sekalian jangan lupa like, subscribe YouTube channel ini dan juga follow sosial media kita. Yes. So stay tune in Monday Morning Motivation.